pretty interesting. I would love to go. It's Nesty and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. How was your weekend? Gimana weekend kalian? Abis jalan-jalan kemana aja? Liburan kemana aja? Boleh banget diceritain di bawah. Ngomong-ngomong soal liburan, siapa aja yang kalau lagi liburan itu mencoba untuk memanfaatkan waktu-waktu free kalian untuk mendatangi tempat-tempat wisata. Dan aku rada penasaran sih, apakah kalian tim wisata kuliner atau tim wisata foto-foto? Atau dua-duanya? Coba komen di bawah. Dan adakah dari kalian guys yang sempet kepikiran kayak, aduh wisata kok gitu-gitu aja ya? Aku pingin deh datangin tempat wisata yang kayak nggak biasa gitu, yang out of the ordinary, out of the box, luar biasa. Kalau sebelumnya kita pernah membahas tentang tempat-tempat wisata yang paling berbahaya di dunia, kali ini kita akan membahas bersama-sama tempat-tempat wisata yang bisa dianggap sebagai tempat-tempat paling aneh, at least untuk kebanyakan orang. Tentunya selama dia mendatangi pasti mereka punya value yang berbeda ya. Cuman untuk kebanyakan orang, untuk mata publik apalagi di sini itu bisa dianggap cukup menarik. Kira-kira apa yang membuat mereka menarik? Kita akan bersama-sama bahas. So, without any further ado, let's get to the list. Oke, kita akan mulai video ini dengan The Sewer Museum. Tempat yang satu ini berlokasi di Paris. Dan ternyata Paris nggak cuma punya Tour Eiffel atau Louvre Museum, tapi juga Sewer Museum atau Museum Selokan. Terletak di bawah tanah dekat sama Menara Eiffel. Di museum yang satu ini, para pengunjung bisa mengetahui tentang gorong-gorong yang ada di kota Paris. Dari zaman dulu sampai hari ini. Pengunjung nantinya juga bisa jalan nih di jalur sepanjang kayak 500 meter di bawah tanah. Terus ditunjukin kayak model-model sama mesin-mesin yang digunakan untuk mengolah siklus air yang ada di Paris. Dari masa lalu sampai masa kini. Dan Sewer Museum ini masih berfungsi sebagai saluran pembuangan limbah dan actually banyak menarik wisatawan. Kalau kalian datang guys ke Sewer Museum ini, kalian bisa ngelihat kayak sistem pembuangan besar yang masih aktif. Jadi nggak heran nih kalau misalkan kalian mencium aroma-aroma yang kalian pernah datang ke Paris terus kayak udah bosen nih kayak ngelihat di Eiffel Tower udah 200 kali, udah belanja di Champs-Élysées, foto-foto di Louvre, mau ngapain lagi ya? Kayak udah bosen cuma makan croissant di semua cafe. Gimana kalau kita mencium pembuangan limbah manusia? Kalian bisa langsung datang ke Sewer Museum. Ada yang tertarik? Coba komen di bawah. Next. Next ada Kuil Karimata. Tempat wisata yang satu ini terletak di kota Deshnok di India. Dan kuil yang satu ini dibangun untuk menghormati seorang Dewi Karimata yang merupakan Dewi Tikus. Nah, karena Dewi yang dihormati ini adalah Dewi Tikus, maka kuil ini tuh dijadikan tempat tinggal untuk tikus-tikus. Dan sekiranya terdapat sekitar 20.000 tikus yang ada di kuil ini. Dan tikus-tikus tersebut dianggap sebagai makhluk suci. Sebenarnya kisahnya Dewi Tikus ini lumayan menarik guys. Jadi Dewi Karimata ini reinkarnasi dari Dewi Durga. Dia meminta dewa kematian Yoma untuk mereinkarnasi anak laki-laki mereka dari seorang pendongeng yang sedang berduka. Tapi ternyata dewa Yoma menolak request itu dan Dewi Karimata yang kecewa mengutuk semua pendongeng laki-laki untuk menjadi tikus di kuilnya. Dengan harapan ketika mereka meninggal kelak sebagai tikus, mereka akan bereinkarnasi menjadi anggota keluarga Depavats atau keturunan Karimata. Ada kepercayaan lain yang percaya bahwa Dewi Karni ini dengan seluruh anggota keluarganya itu tidak akan pernah mati dan mereka akan terus-menerus terlahir sebagai tikus yang tinggal di Deshnok sampai kelak mereka akan bereinkarnasi sebagai manusia. Nah, karena kepercayaan itu akhirnya orang-orang yang datang itu percaya bahwa salah satu dari tikus-tikus itu merupakan reinkarnasi dari sang dewi, jadi mereka tidak diperbolehkan untuk membunuh atau mengganggu tikus-tikus yang ada di sana. Kalau misalkan nih kalian datang dan gak sengaja ngebunuh salah satu tikus itu, kalian harus menggantikan pembunuhan itu dengan patung emas. Nah, jadi kalian harus mempersiapkan nih guys, kalau misalkan kalian mau jadi salah satu wisatawan yang mendatangi kuil ini, kalian akan disambut sama puluh ribuan tikus yang ada di situ. Tapi kalian juga akan kaget begitu tahu bahwa tikus-tikus di sana tuh cukup civil, cukup jinak dan ramah, dan mereka karena nggak pernah dibunuh kali ya, mereka nggak pernah diganggu juga sama manusia, jadi mereka kayak chillin aja di situ, bertengger dengan damai di samping para jemaah. Very interesting, tikus. Apa ada yang mau berwisata dengan puluh ribuan tikus? Coba komen di bawah. Next. Next ada Island of Dead Dolls di Xochimilco, Mexico.
Isla Tlamuñicas, atau yang dikenal juga sebagai Pulau Boneka ini terletak di sebuah hutan di Meksiko. Kisah pulau ini katanya ya guys, itu bermula dengan seorang pria bernama Don Julian Santana Barrera yang pergi meninggalkan istri dan keluarganya untuk mengasingkan diri ke sebuah pulau di Danau Tesuyo pada pertengahan abad ke-20. Gak ada yang tahu pasti kenapa si Don Julian ini pergi, tapi banyak warga yang percaya bahwa dia tuh kayak setengah waras gitu loh, kayak ada masalah. Belum lama setelah dia pindah, di tepian pulau yang dia tinggali itu, dia menemukan sesosok jasad anak perempuan yang meninggal karena tenggelam. Dekat dari si jasad, dia menemukan sebuah boneka. Bermaksud untuk menenangkan arwah gadis yang dia temukan tadi yang meninggal tenggelam, dia akhirnya menggantung boneka temuannya itu di pohon. Dan dia nggak stop di situ. Selama 50 tahun setelah kejadian itu, setiap dia nemuin ada boneka lain yang kayaknya terdampar gitu di pulaunya dia gantung boneka-boneka tersebut. Akhirnya nggak cuma boneka-boneka terdampar, dia mulai memunguti kayak boneka-boneka lain yang dia temukan di mana aja gitu, dari tempat sampah, boneka-boneka hancur yang udah dibuang, kayak boneka-boneka yang setengah utuh gitu, yang tangannya udah hilang, palanya udah pecah, dia pungutin dan dia gantung di sekitaran pulau, dan dia bilang bahwa boneka-boneka ini akan menjaga pulaunya itu. Semacam dia adopsi kalau dari bahasa dia. Dan Don Julian ini akhirnya menghabiskan hidupnya untuk menggantungkan berbagai macam boneka di pohon. Gak cuma di pohon-pohon, bahkan di kabin tempat tinggalnya. Sampai tahun 2001 dia meninggal dunia. Dan seramnya, jasadnya tuh ditemukan di kanal yang tepat sama puluhan tahun lalu dia menemukan jasad perempuan pertama dengan boneka yang dia gantung. Sejak cerita hidupnya Don Julian ini tersebar luas, akhirnya banyak banget wisatawan yang mau datang nih ke pulaunya dia. Dan banyak juga wisatawan yang datang dengan boneka mereka untuk digantungkan di pulau. Dan bahkan untuk para tur kanal Aztec kuno Meksiko, banyak banget yang menjadikan pulau ini salah satu objek wisata yang wajib dikunjungi. It's pretty much very creepy kalau misalkan kalian pikirin kayak satu island isinya boneka-boneka yang setengah hancur gitu. Super creepy. Ada yang mau mendatanginya? Coba komen di bawah. I would love to go. Next. Next ada Bubblegum Alley di California. Siapa dari kalian yang suka bubblegum atau permen karet gitu? Coba komen di bawah. Sesuka-sukanya kalian, apakah kalian mau mendatangi satu alley guys, satu lorong yang berisikan permen karet yang datang dari ratusan, ribuan, jutaan mulut manusia yang berbeda-beda? Sangat COVID friendly ya. Walaupun terkesan sangat aneh dan menjijikan guys. Bubblegum Alley dengan tinggi 4,6 meter dan panjang 21 meter ini sebenarnya memiliki history atau kayak sejarah yang cukup menarik. Beberapa sejarawan itu percaya bahwa tradisi menempelkan permen karet ini itu dimulai setelah Perang Dunia Kedua, yaitu saat acara kelulusan SMA San Luis Obispo dengan Universitas Politeknik California di tahun 1950-an. Mahasiswa dari Universitas Cal Poly tadi berpikir bahwa anak-anak murid-murid dari Luis Obispo tuh mau mengalahkan mereka dalam membuat dinding permen karet, dan dari kompetisi dua sekolah ini akhirnya terbangun nih si Bubblegum Alley ini. Oke, buat kalian yang suka SpongeBob, apakah ini ngingetin kalian a little bit sama bagian yang Patrick bikin bola permen karet yang gede banget sampai meledak dan akhirnya nutupin seluruh Bikini Bottom? Tapi guys, bukan berarti kayak semua orang is on board setuju sama konsep Bubblegum Alley ini. Karena dianggap kotor dan jorok, pemilik toko di sekitar gang ini tuh sering banget ngeluh dan minta pembersihan. Tapi di tahun 1970 dan 1996, dinding penuh bubblegums ini lolos dari pembersihan dan bahkan sampai 3 kali. Dan nyatanya tempat ini tuh selalu rame. Bahkan beberapa orang merasa bahwa Bubblegum Alley ini sebenarnya adalah mahakarya seni yang harus di-keep gitu, dilestarikan. Jumlah permen karetnya juga akan selalu bertambah karena setiap orang yang datang itu dibolehkan untuk menempelkan permen karet dari mulut mereka sendiri. Apakah kalian mau mendatangi tempat ini? Coba komen di bawah. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada Yunesun Spa Resort di Jepang. Dari berbagai keunikan yang ada dari negara matahari terbit Jepang, this one is one of the most interesting ones. Terletak di kota Hakone, Prefektur Kanagawa, terdapat nih satu pemandian air panas yang technically bukan cuma air panas karena berisikan berbagai jenis air yang tidak biasa, mulai dari kopi, green tea, wine, sampai sake. Jadi di kawasan Yunesun Spa Resort ini mereka memiliki 25 kolam air panas dengan keunikannya masing-masing. Tempat wisata ini juga dilengkapi
sama air terjun, ada seluncuran air panas. Tapi tetap yang paling diminati sama wisatawan adalah ya si kolam dengan air-air menarik tadi. Selain bisa relaksasi nih di onsen dengan air kopi, banyak juga atraksi yang diberikan sama tempat wisatanya, kayak misalkan nanti pegawainya tiba-tiba nyiram air ke wisatawan. Sedikit kurang ajar ya, tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian lagi di onsen wine, tiba-tiba kalian dikucurin sama wine langsung dari botol. Sama juga sama kolam green tea, sake, dan lain-lain. Nah, walaupun airnya aneh-aneh dan mungkin kalian berpikiran kayak, oh itu cuman biar seru-seruan aja ya. Enggak, ternyata banyak banget orang yang percaya banyak khasiat dari air-air yang berbeda ini. Kayak misalkan, onsen kopi itu dipercaya bisa mengurangi selulit dan bengkak. Onsen green tea itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan kesehatan kulit. Onsen wine yang mengandung antioksidan tinggi itu bermanfaat untuk mencegah penuaan dini dan meremajakan kulit. Onsen sake dipercaya bisa mengurangi bintik-bintik hitam yang tumbuh di kulit kalian. Coba, ada nggak yang tertarik? Kayaknya dari semuanya, this one is pretty interesting. Jujur aku, gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah. Adakah tempat yang kalian mau datangi? Dan mana yang kayak, oh kayaknya enggak deh, aku udah cukup puas dengan wisata kuliner ala Indonesia. Atau foto-foto lucu buat Instagram feed. Boleh banget tulis di bawah. Komen di bawah juga kalau misalnya kalian tahu tempat-tempat wisata yang gak kalah aneh, tapi mungkin lebih deket sama kita, mungkin kita bisa datangi gitu. Kayak deket rumah kalian, tiba-tiba ada pemandian ular, atau di mall deket sekolah kalian ada air mancur latte matcha latte, atau di Family Mart deket rumah kalian matcha latte-nya selalu ada. Itu kan juga jarang ya. Biasanya habis terus tuh. Atau di Family Mart deket rumah kalian selalu ada menu sotonya gitu, kayak nggak pernah sold out karena itu jarang banget. Family Mart, please. Ya, komen aja semua di bawah, dan komen di bawah as always ide-ide buat video-video selanjutnya. Berarti tentang aku tadi kasih enjoy this video. Kalau misalnya kalian suka video kalian follow aku di Instagram, Twitter, gak banget nih dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye. Terletak di bawah tanah deket sama menara Eiffel. Kalau kalian datang guys ke museum, terletak di kota Deshnok. Islah tehlah musnikas. Onsen green tea itu bisa meningkatkan dan komen di bawah as always ide-ide. Bentar.